welcome back to PodX, tempat dimana kalian bisa bercerita tentang pengalaman yang unik, menarik, serta ekstrim. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber kita, seorang penulis, dan tentunya sebelum dia menjadi penulis, dia punya cerita tersendiri untuk memotivasi diri dia sendiri. Dia pernah menjadi korban bullying. Untuk cerita selengkapnya kita bisa perkenalan dulu dengan narasumber kita. Halo Mbak. Halo Mbak Nadia. Ya. Terus silakan Mbak Hanifah bisa bercerita tentang bagaimana kok bisa Mbak Hanifah menjadi korban bullying dan terjadinya gimana gitu. Perkenalan. Silahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Hanifah. Saya anak tunggal. Asal saya dari Jogja dan kesibukan saya sekarang kuliah di Universitas Mercu Buana, jurusan psikologi. Baik, melanjutkan cerita kenapa sih dulu saya bisa menjadi korban bully. Pada awal pertama kelas 1 masuk sekolah, semua keadaan masih baik-baik saja, seperti anak-anak pada umumnya. Merasa senang ketika udah mulai diterima di sekolah dan mendapat teman-teman baru. Maaf Mbak, saya potong, itu kelas satunya SMP, SMK kan? Atau SMA? SMK. Oh iya, silahkan dilanjut. Jadi waktu kelas 1 SMK itu saya masuk sekolah pertama ada di kelas 1. Kalau kelas 1 semester awal semuanya masih baik, terus saya juga masih sehat-sehat aja secara psikis, secara mental. Tapi bullying itu bermula dari kelas 1 semester 2. Nah, waktu semester 2 itu teman-teman saya yang biasa akrab dengan saya terus satu persatu mulai menjauh tanpa saya tahu apa penyebabnya kok saya dijauhi satu persatu dari mereka. Nah, waktu kelas 1 semester 2 itu di situ saya mulai juga ada penurunan secara psikis, terus saya sering sakit, pusing gitu. Terus teman-teman saya mulai timbul blok-blok. Jadi ada yang 8 orang, ada yang 6 orang, ada yang 3 orang. Dan di situ saya cuman tinggal punya satu teman. Nah, waktu kelas 2 itu teman saya mulai sering gak berangkat, terus alasannya sakit, terus seperti orang ketakutan gitu. Dari situ saya mulai merasa sendiri karena udah teman-teman yang lainnya udah timbul blok. Kalau saya minta tolong kadang mereka juga nggak menanggapi. Terus teman saya satu bangku itu juga mulai nggak berangkat. Jadinya di situ saya kelas 2 itu benar-benar jatuh gitu ya. Saya sering pusing, sering sakit secara psikis, udah diperiksa tapi penyakitnya tuh nggak terdeteksi gitu. Terus nah dari situ saya udah sering murung, bahkan pulang sekolah itu cuma masuk kamar di dalam, sering sampai bertanya-tanya, kenapa sih ya temanku sampai ngejauhin aku kayak gitu. Nah di situ saya juga pernah bertanya satu persatu dari mereka, kenapa sih kok aku nggak dianggap di suatu kelompok itu, padahal saya berusaha membaur gitu ya. Saya berusaha membaur dan teman-teman itu tetap tidak menganggap. Ketika di situ kelompok itu ada 5 orang, ya mereka hanya 5 orang. Ketika saya membaur ya diibaratkan hanya angin gitu ya, kamu cuma pelengkap. Terus setelah itu mereka juga bersenang-senang dengan kelompoknya. Nah waktu kelas 2 itu saya udah bercerita ke orang tua juga, bahkan udah mau mengambil keputusan untuk pindah sekolah, tapi orang tua melarang karena terlalu sayang gitu ya, waktunya tinggal 1 tahun lagi. Dan waktu di situ orang tua saya juga ikut sakit gitu ya, kenapa sih kok
Iya, ini anaknya kok beda sendiri apa gimana. Terus prestasi saya juga udah mulai menurun. Tapi di situ waktu semester 2 kelas 2 itu saya tuh mulai nulis, belum berani publik, tapi belum berani ikut lomba dan semacamnya. Tapi saya udah mulai nulis. Terus awal kelas 3 itu udah berani posting satu karya gitu ya. Itu untuk gambaran saya aja. Kalau ngerasa kesepian, ngerasa murung, bahkan saya tuh sering cemas, nggak bisa tidur setiap malam. Terus tanpa tahu sebabnya itu apa. Intinya kayak rasanya tuh udah pengen kepala tuh dijedot-jedotin gitu. Waktu kelas 3 SMK itu saya nggak menyadari kalau ternyata saya kena mental illness waktu itu. Terus ya udah, saya di situ ngerasa udah pengen bener-bener mau mengakhiri hidup atau gimana ya, untuk Sampai kepikiran untuk mengakhiri hidup, iya saking putus asanya. iya. Jadi kayak udah nggak ada jalan lain gimana ya. Ya itu sampai bener-bener pengen jedotin kepala gitu ya. Karena untuk menghilangkan rasa sakit tuh rasanya cuma bisa ngomong itu, walaupun beberapa teman saya juga mencegah gitu. Tapi sisi baiknya di situ saya juga sama sekali nggak melakukan self harm, yaitu kadang ada yang sampai melukai tangannya, terus Kadang gitu sampai ngerobek gini kan. itu teman-teman saya tuh saya melihat banyak yang mengalami hal yang sama. Itu dia udah berhenti sekolah, ada yang berhenti dari karirnya, terus ada yang menyobek tangan, terus sampai pergi dari rumah juga, sampai ya seperti itu. Terus saya nggak melakukan self harm, tapi setiap saat saya ya mengeluh, Kepikiran gitu nggak kadang? Tapi dari keadaan seperti itu, hal apa yang paling menyakitkan dan hingga maksudnya kayak mbaknya sampai kepikiran, aduh ini gimana gitu? Ya waktu itu saya ingat banget, teman saya tuh laki-laki dan ngatain di depan saya muka persis, sampai ngeliat caranya dia melotot, sampai mukanya merah semua, dan mengatakan saya waktu itu, kamu nggak usah mengatakan ke teman saya gitu, kamu nggak usah nyuruh dia tuh sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Nah dari sisi itu saya benar-benar ngerasa nggak dianggap gitu di kelas. Nah Sampai bilang berarti kayak nggak nganggep karena di situ kamu dianggap kamu nggak bisa ngapa-ngapain. iya, sama sekali kayak nggak ada potensinya atau apapun gitu ya. Terus di situ saya ya udahlah, yang bisa saya lakukan cuman ya udah bertahan, walaupun entah saya ngerasa pusing, ngerasa sakit, ngerasa sampai prestasi juga menurun, ya yang penting ya udah jalani aja, yang penting lulus. Karena waktu itu saya juga sama sekali nggak mikir nilai bagus, karya yang bagus, yang penting lulus gitu aja. Untuk cara untuk kamu menyemangati diri kamu sendiri untuk maksudnya tidak melakukan hal-hal yang menyakiti diri sendiri, tidak melakukan hal-hal yang negatif, itu dengan apa? Dengan satu, saya tuh orangnya paling takut ya kalau mau melakukan self harm, itu saya takut. Terus yang kedua, ya udahlah tadi, dengan pokoknya bertahan aja, nggak tahu apapun keadaannya besok, nggak tahu mau gimana orang lain, yang penting bertahan aja sehari. Soalnya saya berpendapat waktu itu, ketika yang penting saya bertahan dulu sehari aja. Saya nggak mematok besok 1 bulan lagi harus bisa ini bisa itu enggak. Saya cuma bisa, harapan saya tuh sehari aja bertahan itu, karena ketika sehari saya bisa bertahan itu bisa melakukan banyak hal gitu ya. Berarti terus awal mula kamu untuk memutuskan untuk menulis itu karena apa? Ya karena saya merasa cemas gitu ya, merasa cemas sampai sakit kepalanya gitu. Terus ketika saya mencoba nulis itu, karena waktu itu saya juga belum bisa sharing, rasanya mau cerita itu sulit banget, ngomong satu kata tuh susah banget. Jadi ya udah, waktu itu yang bisa saya ngajak bicarakan kayak tulisan itu nggak ada penghakiman gitu ya. Sebenarnya saya juga pengen cerita kayak ke guru BK, tapi
nggak sekali dua kali saya sering menemui kata-kata yang itu nggak memotivasi gitu ya, justru Oh berarti toxic. kadang kayak malah membuat diri kita insecure gitu. Kadang kata-kata yang yang dibicarakan malah kadang bikin kita nggak percaya diri, nggak sesuai dengan kita gitu. Iya benar. Terus ya udahlah, pokoknya awalnya saya juga memutuskan nggak usah ceritakan dulu ke siapapun di sini, terutama teman sekelas. Kalau saya sampai benar-benar udah nggak kuat gitu ya rasanya, terus mau cerita ke guru BK nggak usah lah, daripada nanti saya malah makin down gitu. Terus ya udah, mulai itu saya nulis kelas 3 itu sekali dua kali kok ternyata posting satu postingan banyak gitu ya yang like. Terus oh ya udah posting lagi, besok bikin. Terus tiap minggunya saya posting, loh kok tambah banyak lagi, banyak juga yang nyimpen. Terus ya udah, sekarang coba memutuskan buat nulis gitu aja. Awalnya kelas 3 dalam keadaan cemas, dalam keadaan udah ngerasa itu saya benar-benar putus asa soalnya. Berarti segala emosi kamu itu diluapkan di tulisan semua. Iya, waktu itu kan benar-benar nggak bisa ngomong gitu ya. Iya. Terus kadang orang lain juga meminta saya untuk coba kamu terbuka. Bahkan teman sekelas kadang juga bilang gitu, kamu terbuka lah, harus gini lah, harus itulah. Tapi saya benar-benar nggak bisa ngomong itu. Intinya saya cuma bisa ngerasain sakit. Terus ya udah, semua saya tulis di karya tadi. Awalnya saya posting di Instagram gitu ya. Di Instagram beberapa kali sampai 5 kali 10 kali, makin banyak. Terus puncaknya itu ya waktu lulus SMK itu saya followersnya juga nambah karena tiap hari posting itu. Terus yang save juga ada yang sampai 200, ada yang sampai 400. Nah itu saya jadi seneng banget ya udah. Berarti termotivasi karena orang lain itu mendukung. Iya. Terus banyak juga, terus 1 orang 2 orang, bahkan ada orang-orang nggak dikenal dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke itu juga nge-DM. Terus ada yang minta sharing gimana sih caranya nulis ini kok bagus. Terus ya udah, waktu lulus itu saya nyoba buat ikut sayembara nulis, itu menang. Kebetulan karya saya diposting juga, di repost, ada yang dimasukin koran kayaknya, tapi nggak tahu koran apa. Terus saya ya udah mulai sekarang nulis aja terus. Nah waktu itu juga pernah sampai di repost, terus dapat hadiah apa gitu dikirim sama pihak penerbit juga. Terus ya udah saya memutuskan buat nulis aja. Di situ awal lulus itu saya udah mulai bisa terbuka gitu ya, sharing ke salah satu teman saya di rumah. Itu dia anak psikologi kan, dulu anggapan saya pasti sering lah buat sharing. Nah di situ saya cerita kalau dulu waktu SMK gini, sampai ujian itu saya nginep di rumah teman saya Mbak Hesti ya. Terus sampai nginep, sampai tugasnya dibantu, terus dipinjemin laptop bolak-balik dari rumah sampai sini. Nah itu kalau saya ngerasa waktu SMK itu kalau benar-benar nggak ada Mbak Esti, mungkin saya juga nggak lulus karena nggak ikut ujian. Terus ini saya juga itu cerita ke teman-teman saya. Terus saya disarankan buat kalau ada mahasiswa S2 psikologi minta studi kasus gitu, saya suruh ikut. Nah waktu 2019 kemarin ada kebetulan mahasiswa S2 yang butuh studi kasus. Nah kebetulan saya ikut di situ. Jadi objek penelitian ya, jadi narasumber gitu juga. Terus beberapa kali ikut tes, di situ mulai ada tes kognitif, terus di tes kecerdasan, sampai rentang perkembangannya juga dari bayi sampai dewasa itu gimana. Terus di situ saya ternyata didiagnosa kena anxiety disorder sama depresi itu secara bersamaan. Nah ternyata ya itu saya mulai tahu penyebabnya dari SMK itu sering pusing, sering sampai cemas, nggak bisa tidur, sampai pengen jedat-jedatin kepala. Itu ternyata depresi sama anxiety itu secara bersamaan. Nah terus saya
ikut terapi juga, mulai di terapi sama mahasiswa S2 itu selama 3 bulan pendampingan. Terus di situ saya mulai mau membuka diri, mau ikut organisasi di lingkungan saya. Terus ya sejak itu udah agak mendingan, terus mulai mau terbuka ke teman-teman. Terus saya mau cerita, mau sharing. Nah itu saya udah mulai terbuka, mau berani tampil gitu juga. Terus 2019 itu saya juga ikut seminar-seminar kesehatan mental gitu. Seminar kesehatan mental itu pertama kali saya ikuti di UGM waktu itu. Di situ saya udah mulai berani public speaking ya, mau ngomong, karena waktu itu sebelumnya menceritakan pengalaman, berarti udah berani untuk menceritakan pengalaman. Terus waktu itu ternyata di sana banyak juga orang-orang yang kena sakit mental, terus ada yang skizofrenia, sampai Parkinson, sampai bahkan menurut saya itu lebih berat dari apa yang saya hadapi gitu. Terus saya berani cerita, berani ngomong gini, oh berarti ini ternyata aku nggak sendirian, ternyata banyak gitu ya orang-orang yang ngalamin hal yang sama. Terus ya udah, mulai saat itu saya udah berani buat ngomong, buat cerita, buat sharing inilah. Kalau aku dulu tuh pernah kena bully, pernah ngalamin kekerasan verbal kayak gini dari teman-teman itu. Terus gini saya juga udah mulai cerita, mulai pede gitu ngomong sama teman-teman. Nah ternyata nggak semua orang tuh tanggapannya juga buruk, apalagi orang yang yang sama gitu ya. Terus saya masih mengikuti pendampingan itu. Terus tahun 2019 itu kebetulan saya juga udah kuliah, tapi sebelum di kampus yang sekarang. Nah itu saya masih rentan kena kekerasan verbal juga. Saya mengikuti organisasi di situ, yang ternyata saya berpikir bahwa kegagalan saya mengikuti organisasi itu ternyata justru yang orang lain tanyakan tuh bukan selalu tentang keberhasilan saya gitu. Justru malah kegagalan yang menurut saya itu menginspirasi gitu. Terus sampai sekarang saya juga masih menekuni nulis, terus ikut lomba masih saya ikuti beberapa kali, juga ikut sayembara gitu, dapat juara. Terus yang terakhir kali kemarin saya nerbitin buku tapi belum maksimal. Berarti pas diterbitin mbaknya belum merasa maksimal dengan buku tersebut. Iya, tapi sih saya seneng karena ini aku tahu nggak maksimalnya itu gimana, karena waktu buat itu saya dalam keadaan yang nggak karuan gitu ya, putus asa. Terus tapi saya senangnya ternyata ini dari hasil kecemasan, hasil saya didiagnosa depresi, itu ternyata saya bisa bikin karya gitu ya. Terus untuk buku itu judulnya apa ya Mbak kalau boleh tahu? Judulnya Senja, Jingga dan Cerita Kita. Nah di situ menceritakan tentang kita tuh dalam hidup nggak selalu ada hal yang menyenangkan, mungkin ada yang pernah patah hati, mungkin ada yang pernah diremehkan. Nah itu untuk motivasi kita aja buat sama-sama saling mengisi, karena nggak selalu keberhasilan itu yang menginspirasi, tapi ternyata kegagalan yang saya alami ini justru yang banyak dicari, banyak ditanya orang-orang gitu. Untuk segmentasi buku tersebut lebih banyak kemana Mbak? Lebih banyak ke remaja ya, soalnya kadang kalau remaja itu masih butuh kayak proses pencarian jati diri gitu ya. Jadi itu saya tujukan ke remaja. Ada tips-tips sendiri nggak sih kalau untuk kita mau nulis gitu? Kadang kan ada nih, kalau misal saya mau nulis itu karena mungkin dengan mood atau dengan waktu yang maksudnya kayak menulis tugas gitu kan, mepet deadline gitu, harus gitu, atau gimana sih maksudnya? Kalau saya sih tips nulis tuh biasanya saya malah nulis bagus itu karena keadaan yang kepepet, kalau nggak pas nggak baik-baik aja, itu justru malah saya bisa menciptakan karya yang bagus. Berarti kalau mbaknya itu berarti kemarin buku-buku dari puisi-puisi itu berarti tercipta karena mood yang tidak bagus dan itu dicurahkan lewat puisi atau tulisan-tulisan tersebut begitu? Iya, benar.
Jadi dalam keadaan nggak baik-baik saja, saya justru bisa berkarya dengan maksimal gitu ya. Soalnya keadaan mood yang nggak bagus itu, saya ngerasa hal yang seperti apa gitu bisa langsung saya tuliskan gitu. Kalau enggak, misalnya kita lagi main ke alam gitu ya, terus nah di situ biasanya menyendiri, terus nah di situ banyak inspirasi gitu. Mbaknya ada pesan nggak buat para audiens kita, maksudnya kayak buat para penonton yang baru mulai menulis gitu, ada pesan buat mereka gitu nggak? Kalau buat teman-teman yang penting dicoba aja. Kalau suatu ketika ngalamin writer block gitu ya, writer block itu ketika kita udah bener-bener nggak bisa nulis, kepentok ide, tapi biasanya di situ orang-orang tuh memilih untuk berhenti atau menghapus semua karya-karya gitu. Nah, di situ lebih baik teman-teman tetap bertahan aja ketika keadaan writer block, tetap berkarya semampu teman-teman, tulis inspirasi yang teman-teman bisa aja, terus intinya tetap dicoba dan bertahan. Kalau emang teman-teman punya bakat menulis, apalagi disayangkan kalau hal itu harus disudahi gitu, harus diakhiri. Pokoknya dicoba aja dan tetap bertahan, mulai ikuti sayembara, mulai ikuti lomba, terus kalau ada hal-hal yang tentang kepenulisan gitu bisa dicoba buat teman-teman. Udah, baik Mbak, terima kasih untuk motivasinya kita, maksud buat kita semua. Terima kasih atas cerita pengalamannya, itu sangat menarik banget dan maksudnya kayak memotivasi diri agar kita bisa lebih kayak gimana ya, menghargai sebuah perasaan seseorang gitu kan. Jadi kan kayak mbaknya yang tadi dibully apa, kan kadang mereka tidak tahu apa yang kita rasakan dengan mereka hanya melihat satu sisi saja ya kan. Jadi kadang mereka hanya melihat satu sisi dan ya itu yang mereka lihat, ya yang mereka pikirkan ya itu, tanpa mereka cari tahu kebenarannya. Iya. Terima kasih banyak Mbak Hanifah atas waktunya, dan untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita dan nantikan video-video selanjutnya. Dadah.